saya sempat membaca pemirsa keluh kesah dari masyarakat bahwa ini kenapa sih ditunda-tunda uang JHT kita, uang-uang kita. Kalaulah kemudian amit-amit meninggal dunia sebelum usia 56 tahun. Siapa yang ngambil? Oke, keturunan, istri ataupun juga anak. Kalau mereka bisa ambil, kalau lupa misalnya nomor kartunya nggak punya, nomornya juga lupa, wah raib deh uang itu. Apakah seperti itu? Mungkin saya tanyakan dulu kepada Mbak Nining Elitos, adakah buruh atau pekerja berpikir bahwa ini jangan-jangan uang JHT nggak bisa diklaim ini nanti ke depan kalau usia 56 tahun? Iya, kalau dari obrolan, saya kan kebetulan beberapa hari ini memang sedang melakukan roadshow di wilayah Sumatera gitu ya, banyak bertemu dengan kawan-kawan buruh perkebunan. Nah, kita ketika membaca satu Permenaker nomor 2 ini, justru mereka banyak berpikir jangan-jangan uang kita mau digunakan untuk apa sih sebenarnya gitu ya, sehingga kita harus menunggu 56 tahun. Terus kemudian ketika kaum buruh ter-PHK tidak lagi bisa bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, mau tidak mau pilihannya kan harus mengambil uang jaminan hari tua. Kenapa gitu ya? Kalau yang seperti katakan Bung Timbul tadi, kalau di negara maju memang kesejahteraan kaum buruhnya dari upah, mereka bisa menyisahkan dari upahnya untuk tabungan. Padahal kita bisa lihat realita kehidupan kaum buruh dari Sabang sampai Merauke hari ini adalah masih sebatas bagaimana bisa memenuhi kebutuhan persoalan pangan. Pendidikan pun harus berhutang kan banyak, bahkan masih banyak juga anak kaum buruh di desa-desa bahkan di perkotaan tidak bisa mengenyam pendidikan, melanjutkan pendidikan karena keterbatasan orang tuanya gitu ya gitu. Nah, sehingga saya sering melihat selama ini ketika kawan-kawan ketika ter-PHK sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, kemudian mereka mau mengambil uang jaminan hari tuanya untuk persoalan modal usaha, untuk pendidikan, untuk kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Nah, makanya sejak dari awal sebenarnya kita bilang Undang-Undang SJSN itu bukan jaminan sosial, hanya judulnya saja sistem jaminan sosial nasional. Di dalamnya adalah bentuknya asuransi gitu. Nah, kalau tadi bicara tentang persoalan JKP, jaminan kehilangan, syaratnya gitu ya, kan ada syaratnya gitu ya, syaratnya 12 bulan orang sudah menjadi keanggotaan. Nah, persoalan teknis bagaimana mengambil di mana dan kemudian seperti apa itu juga belum diketahui dengan jelas gitu ya gitu. Nah, kalau di Permenaker sebelumnya di 2019 itu mengatur bagi pekerja terkena PHK dibayar tunai bisa hanya menunggu 1 bulan kemudian bisa diurus untuk pengambilannya. Nah, saya sangat merasakan gitu ya jiwa kebatinan kaum buruh di mana selama ini upah mereka masih sangat keterbatasan. Jadi kalau kecuali kaum buruhnya sudah punya tabungan gitu ya dari upahnya bisa lebih gitu ya. Mungkin saya sangat mungkin bisa bersepakat tentang hal itu. Ini problemnya kita bisa lihat realita kehidupan kaum buruh itu dari upah gitu hanya berapa persen sih untuk bisa dinikmati dalam persoalan kebutuhan hidup mereka yang lebih. Saya masih melihatnya masih dalam persoalan keterbatasan. Baik, Mbak Nining, meskipun memang kita tahu bahwa maksud pemerintah itu baik, tapi kenapa sih aturannya sekarang lagi orang lagi susah-susahnya begitulah ya pemirsa ya, suasana kebatinan dari masyarakat. Ayo saya hadirkan kepada Anda ini apa ya? Beberapa cuplikan cuitan-cuitan masyarakat sosial media atau netizen terkait mengenai JHT yang baru boleh dicairkan total keseluruhan di usia 56 tahun. Lucu-lucu pemirsa kalau kita baca di sini ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat bahkan juga sejumlah pihak terkait dengan kebijakan pemerintah yang memang hanya memperbolehkan JHT ini cair semuanya di usia 56 tahun. Boleh sih ambil sebagian, tapi ada ketentuannya 30% untuk rumah dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian jadi polemik. Kalau resign gimana? Kalau misalnya di PHK seperti apa gitu? Cair lagi puluhan tahun kemudian ini bagaimana ini? Merugikan katanya ini. Nah, seperti itu ya. Ini cuplikan dari cuitan masyarakat sosial media. Ini ada lagi dikatakan, diskriminatif ini aturan. Ini kenapa bisa seperti itu? Sangat tidak menolong dikatakan seperti itu. Nah, memang bervariasi lah ya.
Sementara itu pemirsa, di saat ini sudah bergulir, masyarakat sosial media pun berteriak kencang terkait kebijakan ini. Sampai ada petisi untuk tolak JHT tidak bisa cair sebelum usia 56 tahun. Berapa kaya menandatangani? Wah ternyata semakin hari semakin banyak, 124.000 dan akan bertambah terus pemirsa tampaknya. Ya, itulah sekelumit dari permasalahan di sosial media. Sekarang saya bertanya lagi kepada Pak Rahmat. Ya namanya masyarakat lah ya, namanya juga netizen. Pertanyaannya simple tapi juga sering ditanyakan. Uang kita mau dikemanain sih sama negara? Udahlah nggak seberapa, ditahan-tahan lagi. Bagaimana menjawab ini anggota DPR kita? Ya jadi gini, bahwa berdasarkan amanah SDSN, pengelolaan dana kan dikelola oleh negara melalui BPJS. Dan parlemen selaku fungsi kontrol selalu mengawasi bagaimana kinerjanya, bagaimana investasinya, bahkan investasi terhadap BPJS dananya umat, dana pekerja itu selalu kita awasi dan termasuk salah satu yang kinerjanya sangat baik saya kira ya, meskipun di luar sana ada suara-suara ini jangan-jangan BPJS tenaga kerja kesulitan dana, jangan-jangan negara mengalami kesulitan dana, itu salah semuanya. Jadi intinya begini, oke lah kita hormati suasana batin saya dengan masyarakat sama, bahwa memang suasana saat ini memang waktunya belum memungkinkan. Kalau bahasanya belum tepat lah untuk mengeluarkan SK peraturan menteri ini. Tetapi apapun peraturan ini sudah di launching dan pemerintah tidak salah karena pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan amanah Undang-Undang 40 tentang SDSN. Yang penting saat ini adalah dalam suasana kebatinan seperti ini tentu yang paling tepat adalah bagaimana solusinya. Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk melakukan satu dialog yang intensif kepada para pekerja karena memang dananya ini adalah pekerja. Yang penting saat ini adalah bagaimana solusinya. Bagaimana jalan tengahnya ketika suasana batin masyarakat jutaan pekerja yang mengklaim karena pengangguran itu bisa dilakukan. Ingat, memang harus diakui 90% klaim BPJS itu mayoritas JHT. Hampir 90 triliun bahkan sampai 100 triliun 3 tahun ini klaim dana BPJS oleh JHT. Saya kira adanya perlu opsi. Kalau memang saudara kita yang berkeinginan untuk mengikuti sampai 56 tahun, ya nggak apa-apa. Itu sesuai dengan kehendak amanah rakyat, tetapi kita berikan ruang ketika berikan opsi, ketika para pekerja yang memang benar-benar sangat membutuhkan di saat ini di PHK, di saat ini sudah tidak bekerja, mengundurkan diri apapun namanya, mereka sangat membutuhkan yang namanya DHT itu. Nah saya kira opsi itu salah satu yang alternatif, diberikan kelonggaran, diberikan kelonggaran, saya kira kerumitan yang saat ini terjadi kita hindarkanlah di saat pandemi ini. Saya kira kita harus mendengarkan suara hati masyarakat sehingga kita bisa mengawal terhadap BPJS. Yang jelas parlemen fungsi kontrol terhadap pelaksanaan uang rakyat yang dikelola oleh BPJS kita pastikan baik, kita pastikan berjalan dengan baik dan hasilnya juga pasti akan untuk bekerja kembali. Yang penting Mbak Zaza, yang penting adalah saat ini bagaimana mencarikan jalan tengah suara hati yang di PHK kemudian yang tidak bekerja lagi bisa klaim sesuai yang diinginkan sebelumnya gitu. Oke. Saya jadi nanti mau tanya ini, kalau tadi anggota DPR kita mengatakan jalan tengah, ini jalan tengahnya ini apa maksudnya? Apakah akan ada ketentuan-ketentuan berapa persen yang bisa dicairkan, sementara mungkin masyarakat sudah ingin tolak kalau JHT tidak boleh dicairkan sepenuhnya di usia sebelum 56 tahun. Nanti saya juga mau tanya ini kepada Bang Timbul. Ya. Masuk akal nggak sih atau ada penjelasan tidak sih ketika masyarakat bertanya apakah uangku akan diputar oleh pemerintah ataukah kemudian jangan-jangan pemerintah nggak punya uang untuk mencairkan JHT kita? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.